Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate. Pak Menteri, Bung Johnny, 1 juta lebih situs sudah ditutup, tapi kemudian pengaruh-pengaruh dari luar tetap saja tidak bisa dibendung. Termasuk yang kita lihat, termasuk salah satu puncak yang kemudian kita lihat hari ini adalah kasus yang sungguh mengenaskan di mana ada seorang remaja. Ia membunuh seorang anak balita dan menyimpannya dalam lemari. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, yang pertama pasti Mas Aiman ya, kita lihat ini satu yang harusnya menjadi perhatian kita sebagai bangsa ya. Bahwa ada hal yang luar biasa yang terjadi di generasi masa depan kita. Tadi disampaikan Mbak Tara, ada IQ, EQ, spiritual question juga harus diperhatikan. Ya, SQ-nya, ESQ, emotional spiritual question-nya juga harus diperhatikan. Dan untuk itu ya, tugas kita untuk menjaga masa depan bangsa, generasi masa depan kita, diawali betul tadi dari lingkungan keluarga, terdalam, lingkungan pendidikan, karena sebagian terbesar waktunya juga ada banyak di lingkungan pendidikan, dan di lingkungan religiositas ya. Bagaimana menanamkan 3 hal itu untuk membangun budi pekerti yang baik pada anak-anak, tahu benar dan salah yang mana, sehingga ada self control. Mulai mengendalikan itu dari dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, Indonesia saat ini sebagaimana dunia ya, itu bertransformasi dari physical space ke digital space. Oke. Ya, Indonesia pun bermigrasi ke ruang digital. Karena dibutuh kecerdasan tersendiri untuk mengelola ruang digital yang begitu hebatnya diberikan kepada Indonesia, termasuk kepada pada generasi milenial dan generasi post milenial atau Gen Z kita. Permasalahannya yang kita lihat ini spesifik kasusnya. Saya harus potong, mohon maaf Pak Menteri, karena bisa jadi orang tuanya abai. Karena satu dan lain hal, misalnya perceraian dan lain sebagainya. Bisa jadi orang-orang sekelilingnya juga tidak memperhatikan. Yang kemudian menjadi salah satu benteng terdepan negara dalam hal ini. Tapi saya tidak bisa membayangkan ada berapa juta lagi yang harus kemudian itu diblok. yang ingin saya masuk tadi. Sementara ya. ini terjadi dari pengaruh luar. Ada film yang kemudian saya tidak perlu sebutkan di sini. Ada film-film yang kemudian satu horor, satu film terkait dengan sadisme. Itu yang saya mau sampaikan, mau ke situ tadi. Ya, karenanya dibutuhkan, Aiman ya. Yang pertama regulasi yang memadai, dan kita sudah punya regulasi yang memadai sebetulnya. Sudah ada regulasinya. Nah, bagaimana menggunakan ruang digital kita itu dengan baik, termasuk undang-undang ITE di dalamnya, undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak sudah ada semuanya di dalamnya. Nah, sekarang dari sisi kematangan kita untuk menggunakan ruang digital ini yang penting. Ya. Tadi disinggung sudah berapa juta, 1,8 juta itu yang minta untuk di take down atau diblokir dan sudah dilakukan oleh platform digital. Ya, kita juga sudah minta kepada pemerintah ya, dalam hal ini tentu aparat Kamtibmas Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan ruang digital secara salah, hoax dan lain sebagainya, untuk melakukan itu. Tetapi tetap aja ini ada, berarti ada yang mendapatkan manfaat dari ruang digital itu melalui kerugian pihak yang lain. Ya, ini yang harus kita tegak, khusus terkait dengan film untuk anak-anak misalnya ya. Yang pertama pasti kita untuk platform over the top ya, misalnya yang menyediakan film-film di dalam ruang digital. Ya. Itu untuk bisa mengendalikan konten. Mengendalikan konten itu gimana? Yang pertama dari ruang ya dari film providernya dia bilang apa? Sekarang sudah ada parental guidance ya, melalui pengawasan orang tua atau kontrol orang tua. Bisa, itu satu model. Tetapi ya itu dari viewers, dari penonton. Ya. Kalau saja anak-anak ini pada satu momen atau saat tertentu yang lolos dari pengawasan orang tuanya, dia bisa punya akses juga. Betul. Maka dibutuhkan melalui apa? Provider. Dan saya udah berdiskusi dengan digital platform digital providernya untuk Netflix, juga seperti misalnya ada Netflix, beberapa gitu ya yang di samping menjualkan filmnya mempunyai parental control tetapi menjadi regional control ya untuk menyesuaikan dengan undang-undang negara tersebut, kultur negara tersebut, kebiasaan masyarakat tersebut, di mana karena kita seperti di Indonesia misalnya ada badan sensor film. Ya, yang menilai konten gitu ya. Yang menilai konten yang mana yang layak, yang mana tidak layak. Artinya saya mau sampaikan bahwa pemerintah tidak khawatir, tidak ragu kalau seandainya tidak mengikuti protokol apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah mengambil tindakan tegas, ini melindungi masa depan negara, Mas. Termasuk menutup Netflix misalnya. Ya, saya tidak mengambil khusus terhadap 1-2.
Tetapi terhadap tindakan yang melanggar undang-undang, maka penegakan hukum harus dilakukan. Apa yang kita ingin lakukan? Kita ingin membuka ruang digital kita untuk manfaat ekonomi, untuk investasi dan seterusnya. Ya, di satu sisi, di sisi yang lain kita harus menggunakan ruang digital kita secara cerdas karena masa depan negara, bangsa dan rakyatnya ada di ruang digital. Ini harus kita kelola dan negara dengan baik. Salah satu yang punya tanggung jawab selain juga masyarakat yang lain terhadap generasi kita. Di sini dituntut kehadiran negara, tetapi kehadiran negara itu ada acuannya. Acuannya itu hukum dan norma-norma yang ada di masyarakatnya. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate. Ada KPAI Mbak Retno Listiarti dan juga psikolog Universitas Indonesia Tara Detuar. Terima kasih telah memberikan informasi. Semoga apa yang kemudian kita dengar, kita lihat tidak terjadi lagi dan ini merupakan hal yang terakhir terjadi dan kita dengar di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Aiman dengan tema melihat siaga corona di Indonesia. Seberapa siap? Saya akan segera kembali nanti di program Aiman. Akhir, ini adalah Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.